Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sama Observer of Life. Nah, di video kali ini kembali saya akan bercerita kepada peserta UMP yang mulai besok sudah menjadi alumni. Bukan lagi peserta, tapi sudah menjadi alumni. Kurang lebih 1 bulan, dia memasuki model pembelajaran di UMP untuk mengatasi kasus anxietas disorder-nya. Nah, kembali kita akan gali informasi yang dialaminya, pengalaman hidupnya, mulai dari dia mengalami kejadian apa saja yang dirasakannya, kemudian penanganan yang dilakukan saat itu, join UMP apa yang dialaminya, apa yang dilakukannya, bagaimana perjuangannya, dan perubahan apa yang dirasakannya. Nah, inilah dia Afdol Pulungan. Assalamualaikum Afdol. Waalaikumsalam, Dok. Baik, kita mulai pertanyaan pertama, Afdol ya. Jadi, kamu awal mula kena MC itu sejak kapan, dan saat itu apa yang kamu rasakan, dan penanganan yang kamu lakukan saat itu? Nah, terima kasih, Dok, pertanyaannya. Kena pertama itu di bulan 12 ya, tanggal 4 ya. Saya ingat sekali itu tanggal 4 bulan 12 di kerjaan di kerjaan saya lah. Ya, 2021 ya. 2021. Itu pengalaman pertama atau relapse? Pengalaman pertama, Dok. Pertama. Okay. Jadi saya nggak tahu itu apa dan cara nanganinya juga nggak ngerti gimana gitu kan. Yang terjadi itu tiba-tiba tubuh saya lemas, seperti mau pingsan tapi nggak pingsan-pingsan gitu kan. Jadi saya bingung, terus kayak ada firasat, aku mati nih sekarang nih, gitu-gitu lah, Dok. Nah, yang saya rasakan ya seperti itu, yang penanganan saya ya belum ngerti, karena belum ngerti ya saya anggap itu mungkin itu hanya perasaan aja gitu kan. Tapi ya tetap berulang gitu dalam 1 minggu itu bisa sampai 3 kali 4 kali gitu, Dok. Serangan paniknya? Iya. Serangan paniknya itu ya 3 sampai 4 kali dalam seminggu yang rasanya mau mati gitu. Tapi kalau efeknya itu ya seperti kayak perut itu jadi kembung terus, Dok. Jadi secara fisik yang dirasakan lambung terganggu? Iya, lambung terganggu, kepala kelingan, mata blur. Terus lemas gitu, terus apalagi ya, pucat muka, tangan pucat, kaki dingin gitu, Dok. Nah, itu secara fisik, secara emosi? Secara emosi, iya, lemas, ya jadi nggak ada semangat lah. Jadi overthinking lah ya? Iya, overthinking ya, mungkin bentar lagi waktuku gitu aja. Oke, jadi lebih dihantui perasaan pemikiran-pemikiran yang horor terus. Iya. Itu mana yang duluan gitu, atau bersamaan? Misalnya tadi dikatakan awal mulanya kena serangan panik, kemudian dilanjutkan 3 kali dalam seminggu itu serangan panik, baru habis itu serangan paniknya hilang, baru gejala-gejala psikosomatis dan cemasnya, overthinkingnya itu muncul, atau bersamaan sebetulnya? Kalau yang saya rasakan bersamaan sih, karena gini, saya rasakan pertama itu kayak dada itu seperti ditusuk gitu kan, Dok, gitu, cok gitu. Terus saya panik, lalu merasakan seperti mau mati tadi, seperti mau mati, lemes, udah mau pingsan tapi nggak pingsan gitu lah, Dok. Saya serba salah, bingung, dan saya nggak tahu nanganinnya gimana nih gitu kan. Ya saya diam aja, terakhir murung gitu kan, memikirkan penyakit apa gitu kan. Dan itu berlangsung berapa lama, dan kamu pengobatan yang dilakukan apa? Kalau pengobatan yang pertama selama 2 minggu pertama itu nggak ada sama sekali pengobatan, Dok. Hanya mikir apa ini, penyakit apa ini, gangguan apa gitu. Hanya mikir seperti itu aja. Setelah 2 minggu saya cari-cari, saya tahu ini rupanya psikosomatik gitu kan. Cari tahunya dari googling atau ke dokter? Dari YouTube. Nah, lalu masuklah saya ke UGD. Nah, Kena UGD kenapa? Kena serangan panik lagi? Serangan panik setelah makan malam, jam 6 lah saya makan itu, saya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, saya lihat lidah saya itu seperti apa ya, kayak putih gitu kan, Dok. Kayak asam lambungnya kan terlalu tinggi berarti gitu kan. Jadi panik,
panik, tiba-tiba lemas. Habis itu saya nggak bisa bersuara. Kaki lemas, dingin, tangan pucat, mata udah blur. Jadi saya langsung minta ke istri saya, tolong bawakan aku ke rumah sakit. UGD, langsung masuk UGD, udah langsung jadi yang lucunya masuk UGD sehat dok. Saya bingung gitu. Jadi perjalanan dari rumah ke UGD cemas, sampai UGD tenang. Cemas, ya sampai UGD karena lemas kan dikasih kursi roda kan, kursi roda masuk ke tempat tidur mau diinfus, kok yang tadi saya rasakan kok nggak ada ya. Itu saya bingung juga. Dokternya atau hanya perawatnya, pelayanan perawatnya aja? Hanya masih pelayan perawatnya dok. Oh, belum ketemu dokternya? belum disentuh. Saya kan ini, saya opname 3 hari dok. Oh, 3 hari. 3 hari. Jadi saya datang kunjungan dokter itu datang ke ruangan, jadi saya bilang saya kayak merasa mau mati gitu. Dia ketawa gitu. Ini dokter kenapa kok ketawa gitu kan? Meleceh kali gitu. Serius ya? Serius gitu kan. Cuma terus apalah diperiksanya saya perut saya, ini sakit enggak, muntah enggak gitu kan. Oh ini hanya dispepsia katanya gitu kan. Kamu berhalusinasi kan? Iya begitu. Ya sudah ini nggak apa-apa katanya, besok bisa pulang katanya gitu kan. Lu saya belum sembuh kok mau suruh pulang gitu kan, masih gembung perut gitu kan. Dan di rumah sakit pun masih merasakan seperti mau mati gitu. Oke, kemudian pulang dengan keadaan yang menurutmu belum membaik? Belum. Tapi saya semangat pada saat itu, saya semangat, saya lihat anak saya apa ya, tapi memang belum membaik dan kambuh lagi gitu. Belum membaiknya semuanya, apakah fisiknya saja yang belum membaik tapi emosinya udah tenang, atau dua-dua belum membaik? Dua-dua tidak ada kurangnya. Oke, baik. Terus berapa lama kamu melanjutkan lagi ke pengobatan berikutnya sejak pulang itu? Hanya kontrol yang dari opname pertama itu dok, kontrol. Oh, disuruh kontrolnya? Kontrol setelah seminggu loh, nggak salah saya itu seminggu dikontrol balik lagi gitu kan. Saya bilang, dok saya perut saya masih kembung terus nggak tahu ya, panik ya, pikiran saya sih udah saya alihkan tapi tetap kembung terus seperti ada bercak darah gitu dari saluran pencernaan atas saya gitu. Dia cuma bilang jangan stres itu. Saya nggak puas itu kan. Jangan stres, gimana caranya gitu. Jangan stres itu kan. Ya dia cuma bilang jangan stres lah intinya katanya. Ya gimana? Jadi saya pulang dengan kekecewaan lah gitu kan. Tapi jangan stres, nggak diajarin caranya? Enggak. Ya terus? Ya udah saya pulang. Dengan Mbak resep aja, dengan nebus resep. Bawa resep itu lagi kan dikasih, terus dia suruh balik lagi. Ya akhirnya untuk apa balik lagi juga pasti dikasih obat lagi kan, obat itu lagi gitu kan. Maksudnya obat itu hanya obat organ lambung atau udah tambah penenang? Lambung. Penenang nggak ada? Penenang saya nggak tahu sih ya untuk ada penenang atau nggak. Dia obatnya kecil. Dia cuma bilang ini minumnya pada saat kamu ini aja sih katanya, membutuhkan misalnya nggak bisa tidur katanya, itu aja sih dia bilang. Cuma nggak ya, tapi dia nggak kasih tahu ininya gitu. Itu aja sih obatnya. Ya berarti kamu dalam pasca serangan panik yang di IGD itu ya, pengobatannya mengandalkan dokter itu. Kamu nggak puas selanjutnya? Nggak puas ya, coba obat lain kayak herbal gitu dok, kayak jamu atau madu gitu kan. Setelah dari UGD itu ya tetap aja kambuh lagi. Tetap ya, memang serangan panik untuk takut matinya memang agak berkurang, tapi ya gangguan fisiknya bertambah. Bertambah kayak dada sebelah kiri jadi kayak perih, apa tertusuk, kayak sakit lagi di belakang gitu loh. Dan itu terus dilanjutkan dengan pengobatan ke dokter yang lain atau bagaimana? Nggak ada dok, nggak ada. Oh, cek lab saya, cek darah itu kan. Kata orang yang coba cek kolesterol itu kan, mungkin ada karena sakit di sini di dada sebelah kiri. Saya cek kolesterolnya aman gitu kan, cek langsung gitu, kolesterolnya aman. Ya cek apa lagi ya, kemarin saya ada cek beberapa kali ke lab, ya hasilnya aman gitu dok.
Kemudian hasil itu normal, apalagi lanjutannya? Ya tetap nggak pas, tetap tetap timbul masalah sensasi di tubuh, terus timbul terus. Ya akhirnya saya juga, aduh bagaimana nih pengobatannya? Ya cari-cari tahu kan tentang di mana eh, apa namanya pengobatan tentang psikosomatik, ansietas di mana gitu-gitulah dong. Cari di channel-channel YouTube. Ya, pula direkomendasikan ke dokter Artinya Dino. ada orang lain yang merekomendasikan kamu. Ya, karena saya kan gini, saya lihat di channel YouTube itu kan ada di luar Sumatera kan, luar Medan kan, nggak mungkin saya berobat ke sana gitu kan. Saya mikirnya gitu. Terus saya tanya-tanya ke teman, eh, ada nggak kenalan hipnoterapi gitu. Nggak tahu kenapa, nggak tahu kenal dokter dari mana, dia ngerekomendasikan dokter ini, ada dokter yang memang menangani kasus itu gitu. Ya saya hubungi dokter, makanya saya hubungi dokter. Berarti kalau dibuat jalur garis waktunya mulai dari serangan panik itu sampai join di UMP itu berapa bulan? 2 bulan, 2 bulan, 1 bulan lebih, 1 bulan setengah dok. 1 bulan setengah. Artinya Hmm. perjuanganmu mengalami perasaan sensasi itu sampai menemukan solusi di UMP itu 1 bulan setengah. 1 bulan setengah ketemu Dari mulai dokter. sensasi cemas, panik, masuk UGD, periksa ini itu hasilnya normal, baru join di UMP karena advice dari teman. Ya, Nah, singkat cerita join di UMP. nah, join di UMP awalnya kan konsultasi ya dok, saya Ya, datang ke kita ketemu di konsultasi. sesi Nah, konsultasi dulu. nah, di sesi konsultasi saja sebenarnya ada satu pertanyaan saya yang udah lama itu dokter jawab gitu. Dan itu saya merasa puas gitu kan. Karena selama ini mungkin ya saya itu nggak mengenal diri saya dok, gitu kan selama ini. Gitu. Dan setelah konsultasi ke dokter, dokter bilang bahwasannya tubuh manusia itu ada di pikiran manusia itu ada 2 user gitu, pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, disitulah saya baru berarti ini masalahnya gitu kan dalam hati saya, ini terjawab berarti selama ini aku merasakan ada 2 orang yang ngomong di dalam pikiran aku, itu siapa gitu kan. Saya bingung. Nah, saya pulang dari situ, saya bilang sama istri, aku ketemu jawabannya apa yang selama ini aku pertanyakan dalam diri aku gitu. Bahwasannya di dalam pikiran ada 2 user gitu kan, yang satu sadar, yang satu bawah sadar gitu kan dok. Nah di situlah saya langsung oke. Masuk ke situ perjuangannya kan nggak mudah tuh, apalagi kayak ya itulah ya melakukan state dan segala macam buat review tugas yang dikerjakan di UMP itu bagaimana perjuangannya lagi? Itu pertama ya, untuk sesi pertama saya datang itu, Ya sesi pertama kamu offline ya datang ke sini ya. iya saya datang Belajar. jelasin sama dokter. Oke, yang pertama itu saya rasa karena nggak terlalu berat ya materinya, saya rasa gampang lah gitu kan. Ya udah saya jalani gitu. Lalu di materi kedua saya jalani lagi. Materinya cuma seperti ini gitu kan. Bisa lah ini gitu. Nah, semangat lah gitu kan. Nah, di materi ketiga itu baru saya kok nggak ada perubahan ya gitu kan, atau apa yang salah gitu kan, saya cari tahu juga gitu kan. Terus kayaknya terlalu makin berat gitu materinya gitu kan. Sempat juga sih saya, aduh udahlah kayaknya nggak cocok juga gitu kan. Tapi memang dalam diri saya, kemana lagi aku harus berobat gitu. Sama aja gitu kan, udahlah ini pilihan aku, udahlah jalannya aja lagi sampai di mana kan gitu dok. Makanya saya juga nggak pernah tanya dokter apa namanya sampai materi keberapa ya dok kita siap gitu kan, saya nggak pernah tanya itu karena saya takut. Saya jalanin aja, kalau saya tanya materi kesekian jauh lagi gitu kan dok. Jadi saya nggak pernah tanya itu, ya udah saya jalanin aja apa yang dokter kasih saya jalani, udah itu aja tekad saya, semangat saya udah itu aja kan, memang saya mau sembuh. Itu aja sih dok. Nah tadi kan kamu bilang di materi ketiga nggak ada perubahan, terus kamu mau ngegas lagi nih, semangat lagi karena udah ada pertikaian konflik di pikiran tadi. Nah satu sisi ya belum mendapat perubahan, satu sisi nggak bisa lari juga dari UMP karena udah jadi pilihan. Nah kapan bisa semangat lagi dan kapan merasakan perubahan lagi? Di saya di ini di saya balik lagi
baca baru bahwasannya di sirkuit neuron ya dok, itu di materi keberapa, 3 ya? Kedua saya baca lagi, terus saya ingat lagi penjelasan dokter bahwasanya sirkuit neuron itu bisa diubah gitu. Neuroplasticity. Jadi itu bukan bukan sesuatu yang memang udah plak nggak bisa diubah. Karena saya kan merasa dulu nih, aduh aku orangnya memang kayak gini gitu kan, memang kayak gini gitu kan. Rupanya kan setelah belajar sama dokter, sirkuit neuron itu bisa diubah, berarti aku tuh bisa mengubah diri aku menjadi lebih baik gitu kan. Yang tadinya memang overthinking, negative thinking, bisa diubah menjadi yang ya sewajarnya berpikir, terus ya positive thinking gitu kan. Ya dari situ baru saya oke lah, aku lanjutin lagi lah, semangat lagi dok, karena saya baca itu kan. Baru di materi ketiga dokter kasih rumus E plus R plus apa kan, O gitu, sama dengan O gitu kan. Oh, berarti ini ternyata apapun yang terjadi sama aku, respon aku yang menentukan, itulah dok. Jadi ya saya belajar di situ, banyak belajar di situ. Nah, setelah belajar di materi ketiga juga, saya pelajarin lagi, mulailah ada perubahan sedikit demi sedikit. Setiap apa yang masuk gitu kan. Respon saya ya jangan yang negatif lah, positif gitu. Kemudian sekarang ini udah selesai materi 10 lah. Ini hari terakhir join di UMP. Menurutmu perkembanganmu sekarang berapa persen? Kalau untuk perkembangan mentalnya yang belum 100%, tapi sekitar 85-90 udah ada gitu kan dok. Yang memang mental artinya kamu sudah berani mengambil respon dan mengalahkan user 2. Iya, saya udah. Ya, berarti tinggal 100%, tinggal diasah, dilatih lagi sehingga benar, jadi spontanitas. Baik. Kalau untuk sensasi fisik? Sensasi fisik hampir sama sih ininya skala. 95, 90. Iya, hampir sama sih. Tinggal ketika dia muncul, kamu langsung bisa handle langsung. Alhamdulillah masih bisa dok, masih bisa. Ya, artinya kan dia gejalanya muncul skala 3, nggak begitu berat, terus langsung bisa teratasi sendiri. Iya, bisa hilang. Kayak 2 hari yang lalu juga ada gitu kan, sakit di dada nusuk gitu sampai ke belakang. Ya udah saya bilang ini hanya otot gitu kan. Saya ambil alih user 2-nya gitu. Ya hilang. Jadi jalannya hilang sekali. Panas dada, ada juga sih 2 hari yang lalu panas dada. Ya udah saya ambil alih lagi, ya lama-lama hilang. Menurut respon kamu lah, refleks kamu, kalau kamu mendengar kata Dr. Dilan dan UMP, apa tanggapan? Kalau Dr. Dilan, ya orangnya saya rasakan keras lah gitu. Saya anggap pertama tuh strength gitu kan, keras sekali gitu kan. Kok seperti ini gitu. Memang kan saya juga nggak orang yang nggak bisa dikerasin sebenarnya kan. Merasa terus itu sensitif. Tapi ya lama-lama di sesi-sesi kita Zoom kita apa, saya sadarin kalau nggak keras aku aja lembek, kalau dilembei ya makin lembek aku kan. Tapi memang bukan keras sih sebenarnya, maksudnya mengajarkan bahwasannya kita tetap disiplin, inilah gitu kan. Kalau memang mau sembuh kok buat aja ini gitu, nggak usah pertanyakan lagi, buat aja gitu. Ya, memang kita nggak tahu mau kemana lagi kan gitu. Ya saya rasa dokter Dino bukan keras sih, cuma tegas lah menyikapin untuk orang yang mau sembuh lah gitu. Nah, bagaimana dengan UMP? UMP bagi saya banyak pelajaran di UMP ini, terutama yang paling berkesan tuh pertanyaan saya itu terjawab sekian tahun kan. Saya bertanya-tanya tentang diri saya ini, kenapa kok ada 2, setiap memilih sesuatu pilihan pasti ada 2 yang ngomong gitu kan. Sampai dulu saya pernah di Rukiah itu kan, saya di Rukiah gitu gara-gara itu, saya kira jin tahap apa gitu kan. Nah di sini lah di UMP ini saya berhasil bahwasannya ilmunya lah, secara ilmu itu ada gitu, bahwasanya memang 2 user gitu kan, pikiran sadar dan bawah sadar. Nah itu make sense bagi saya gitu. Ini dia jawabannya itu, dan UMP memang luar biasa lah bagi saya untuk menambah ilmu baru. Saya itu luar biasa di sini. Bagaimana tanggapan dengan
pasanganmu yang dulunya kan tahu bagaimana ketakutan-ketakutan itu pasti kan berdampak kepada dia sebagai teman hidupnya. Ketika kamu cemas, ketika kamu mengeluh, ketika kamu pasti kan berdampak ke dia. Nah, ketika melihat progresmu, apa kata dia? Ya, dia senang lah dok. Memang dia sebenarnya menyarankan ke dokter awalnya itu gitu kan. Oh, dia kenal saya juga. Enggak, dia kan hobi browsing kan, hobi Okay. browsing. Mungkin secara saya nggak tahu karena saya juga pada saat mengalami apa gejala-gejala yang saya derita itu ya saya kan nggak fokus sama mereka jadinya kan dok. Fokusnya sama sakit saya gitu kan yang saya derita gitu. Rupanya dia cari tahu sendiri tentang apa ini kenapa gitu kan. Terus saya bilang ini saya kayaknya abang kena psikosomatik. Nah, baru dia cari tahu psikosomatik itu apa-apa. Terus dia kayak sepertinya tahu dokter gitu di YouTube. Dia bilang ke saya, tapi saya nggak open lah gitu kan, nggak ah karena saya memang pada saat itu bingung mau ngapain kan gitu bingung. Dia udah rekomendasi karena ketika saya bilang abang mau ke dokter Dilan gitu kan hipnoterapi di apa sana Johor gitu. Terus dia bilang itu kan adik udah bilang dari dulu dari 3 minggu abang kena katanya gitu. Saya bilang aku nggak tahu gitu kan. Jadi ya konflik juga. Istri ngomong nggak dengar ya? Nah, di situ lah konflik jadinya kan. Karena dia merasa nggak dihargai gitu kan. Padahal kan saya lagi sakit itu nih, memang saya nggak ini gitu kan, memang nggak sadar dengan hal-hal kayak gitu, gitu kan. Yang tahunya saya konvensional kan, udah sakit seperti itu. Jadi progresnya perubahan yang gitu dampak apa kata dia? Di apa ya di materi yang saya ikuti ke-5 ke-6 dia bilang ya memang nampak ya gitu kan. Jadi tadinya muka abang tuh murung gitu kan, nggak mau ke sana, diajak ke sini nggak mau gitu. Tapi sekarang bang sini ayo gitu. Senang lah dia ya kan. Senang lah dia udah sembuh suamiku gitu kan. Dan saya memang tipikal orang yang di keluarga di rumah itu sering bercanda sama dia awalnya gitu kan sebelum sakit. Jadi kehilangan juga pas saya bercanda baru dia bilang mantap juga UMP ya katanya gitu kan. Bisa bercanda lagi nih berarti udah sembuh katanya gitu. Oke, bagus. Jadi istri juga ikut euforia lah ya dengan perubahan yang kamu lakukan. Artinya dampaknya memang betul nampak. Nah, secara apa ya? Secara sikap atau secara kepribadian kamu rasakan juga nggak perubahan? Misalnya ini di luar daripada konteks NC sensasi, tapi secara pribadi apakah kamu merasakan perubahan? Gitu? Jadi pribadi yang lebih pemaaf daripada dulu yang mungkin lebih menjadi pribadi yang mungkin penyimpan sampah lah bahasa kita itu. Jelas dok berubah banyak aja. Saya juga kena sentil juga lah sama dokter bahwasannya kamu dewasa dong gitu kan. Jadi saya jawab dewasa gitu kan. Ya saya udah ya, mindset saya dewasa ya. Saya punya keluarga kan ini udah dewasa kan. Kayak di sini enggak gitu kan. Ya, kalau dewasa nggak mungkin kena NC kan gitu kan. Sampai rumah saya berpikir itu dok. Kok gini ya dokter Dino ini maknanya apa gitu kan dia bilang gitu. Berarti aku menyikapin masalah nggak dewasa gitu, nggak secara dewasa berarti itu dia gitu. Nah di sini saya ya menjalani UMP pun pasti ada masalah kan, ya pasti ada konflik-konflik kan sama teman kayak di tadi itu kan itu konflik saya kan. Ya saya udah menyikapinya, mungkin dia lagi kecapean lelah gitu, ya jadinya dia emosi dia ini gitu. Ya habis itu ketemu beberapa hari ketemu dia saya sapa ya udah gimana aku minta maaf ya kemarin gini ya, saya jelasin juga sebenarnya terakhir ya udah aman gitu ya memang berubah lah dok secara emosi saya pun juga nggak apa ya nggak sering menyalahkan orang lagi nggak gitu ya kembali lagi ya udah mungkin dia seperti ini itu aja sih. Jadi maksudnya kalau secara perubahan yang kamu alami lah, dampaknya apa saja? Secara sensasi, secara kepribadian, secara sikap, secara ya emosi dan apa yang bisa kamu rasakan perubahannya dalam waktu sebulan? Oke,
sensasi jelas berkurang gitu kan. Pikiran saya tuh udah berubah jauh lah gitu, dari yang tadinya overthinking negatif itu jadi lebih santai, lebih positif menanggapin masalah gitu. Yang ketiga itu eh, gimana ya, lebih sama keluarga itu lebih ini dok, lebih care, lebih maksudnya kalau dulu saya kerjaan aja gitu dok, lebih banyak kerjaan dari 100 itu ke 70% tuh kerjaan, 30% 20% lah paling ke keluarga, 10%-nya ke diri saya sendiri gitu. Jadi ini enggak saya seimbangkan itu kan, ya saya kerja siangnya malam saya ajak gitu kan, tadinya saya nggak pernah ngajak ayo ke sini, sekarang saya ayo aja gitu kan, lebih apa, lebih saya lebih aware lah sama mereka gitu kan, tadinya enggak gitu kan, tadinya biasa-biasa lah gitu. lebih 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 tertata lah ya. Iya, lebih terus terus lebih apa sih, kan kalau di UMP ini sepertinya kan kita diajarin disiplin kan dok, seperti ini. Nah itu saya lakukan, saya harus olahraga 30 menit setiap hari di jam segini, itu saya lakukan. Nah, pagi, sore gitu-gitu. Itu saya lakukan dong. Setelah di UMP ini saya lakukan tuh setiap hari gitu kan. Kadang pun memang ada satu hari lah yang loss itu kan. Ya wajar lah, namanya manusia lupa atau apa gitu ya. Tapi memang lebih disiplin tentang itu gitu, tentang lebih peduli dengan kesehatan, karena karena saya nggak mau relapse lah gitu. Karena sakit kali rasanya kan gitu. Nggak bisa apa-apa gitu.